Shalom. Pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan sebuah khotbah yang saya ambil dari Nats Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 2. Dan saya memberi judul khotbah ini yaitu orang Kristen yang berpikir maju. Demikian bunyi Nats dari Ibrani 6 ayat 1 sampai 2. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sering kita mendengar bahwa banyak sesama orang Kristen berselisih pendapat tentang hal-hal yang bukan fundamental sifatnya. Sebagai dasar iman kepada junjungan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Hal ini bukan saja terjadi pada kalangan orang Kristen biasa, tetapi juga terjadi kepada hamba Tuhan sekelas pendeta. Sementara Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, janganlah meletakkan dasar pertobatan kita kepada perbuatan yang sia-sia, seperti masalah-masalah teknis tentang pembaptisan yang benar, berbahasa roh pada saat penyembahan, dan lain sebagainya. Mungkin karena ego kita yang besar, kita kadang sering lupa apakah sebenarnya kehendak Allah yang sebenarnya. Yaitu kita bisa lihat pada 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 yang bunyinya adalah, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Oleh karena itu, saya ingin mengajak saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus untuk terus mengembangkan diri sesuai dengan pertumbuhan iman kita dan menjadi orang Kristen yang berpikiran maju. Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang belum pernah mendengar kebenaran Injil dan membutuhkan keterlibatan dan karya kita, sehingga rancangan keselamatan Allah boleh tergenapi di negeri kita tercinta Indonesia, karena sekaranglah masa tuai itu telah tiba. Lalu, apa sih yang membuat orang Kristen susah untuk berpikir maju? Jawabannya ada di surat Ibrani 6 ayat 1. Orang Kristen terlalu banyak memikirkan perbuatan yang sia-sia. Menurut KBBI, sia-sia artinya adalah percuma atau tidak ada manfaatnya. Seperti membuang garam ke laut sebagai usaha kita untuk mengasinkan air laut, atau berusaha menegakkan benang basah. Dan begitu banyak peribahasa atau ilustrasi dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada perbuatan sia-sia. Jadi dalam konteks ini perbuatan sia-sia itu adalah sebagai perbuatan yang tidak ada manfaatnya, gitu. Jadi sebagai orang Kristen yang berpikiran maju, menurut perkataan Rasul Paulus dalam surat Ibrani pasal 6 ayat 1 dan 2, kita tidak seharusnya meletakkan dasar pertobatan dan kepercayaan kita kepada Allah, kepada segala ajaran-ajaran tentang pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan juga termasuk menurut saya ritual-ritual tata ibadah yang menurut kebenaran dan ciptaan pikiran kita sendiri. Menurut Rasul Paulus, semua itu adalah hal-hal yang receh dan tidak penting, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Hal-hal seperti inilah yang membuat sesama orang Kristen sering berselisih paham dan membuat kita tidak bisa berpikir maju, sehingga kita terpecah belah dan jalan di tempat, sehingga kita lupa untuk menjalankan misi Allah. Kita sibuk memikirkan dan berkontradiksi satu dengan yang lain, bagaimana seharusnya melakukan penyembahan dengan benar, apakah harus menari kegirangan seperti Raja Daud kah? Ataukah harus bisa berbahasa roh pada saat kita melakukan penyembahan? Atau cukup merenung sambil memejamkan mata? Begitu juga dengan masalah pembaptisan yang benar, karunia roh, atau malahan bagaimana seharusnya kita berpakaian di gereja, dan lain-lain sebagainya. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah semua itu mutlak salah? Karena hal-hal tersebut memang juga dikatakan di Alkitab. Tentu saja
tidak mutlak salah, tetapi kita harus ingat saudara-saudaraku, karena Allah dan perbuatannya begitu besar, sehingga manusia yang terbatas pikirannya tidak akan bisa 100% memahami kehendak dan pikiran Allah. Jadi mari kita berhati-hati saudara-saudaraku. Begitu kita mengatakan bahwa kita memahami kehendak dan pikiran Allah dengan pemikiran kita sendiri, berarti kita sudah menciptakan dan membingkai Allah dengan pikiran kita sendiri. Dan itu artinya Allah tidak lagi menjadi maha besar dan tak terbatas. Jadi marilah saudara-saudaraku di dalam Kristus, usahakanlah agar iman kita itu berbuah dan memberi implikasi yang positif, agar Injil Kristus bisa dinyatakan lewat perbuatan-perbuatan kita. Selanjutnya, apa sih yang membuat orang Kristen susah untuk berpikir maju? Jawabannya adalah orang Kristen tidak mau menyelam lebih dalam lagi dan mendalami ajaran Kristus dengan segala perkembangannya. Artinya adalah, menurut KBBI, mendalami artinya adalah meresapi, mempelajari, menyelidiki lebih dalam lagi. Kita semua paham dan mengetahui siapa sih pribadi Yesus Kristus. Kita juga tahu karya keselamatannya. Kita juga tahu bahwa nama Yesus Kristus layak dipuji dan disembah. Semua orang Kristen pasti akan berkata ya dan amin. Karena kematian dan kebangkitannya lah, maka kita meletakkan dasar iman percaya kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tapi apakah cukup sampai di situ? Rasul Yakobus mengatakan bahwa iman itu harus berbuah, berupa perbuatan-perbuatan, karena iman saja tanpa perbuatan tidak akan menyelamatkanmu. Begitu kata Yakobus di pasal 2 ayat 14. Jadi inilah yang sering menghambat orang Kristen untuk dapat berpikir maju. Karena banyak orang terlalu sibuk dengan iman dan pembenaran doktrinnya masing-masing. Tetapi iman tersebut enggan berbuah sehingga kita tidak pernah bisa menjadi orang Kristen yang berdampak kepada orang di sekitar kita. Maka dari itu, saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, hendaknya janganlah kita lagi menjadi orang Kristen yang naif dan lugu, karena kita sudah membuat jurang pemisah yang kita buat sendiri, sehingga memisahkan kita dengan orang Kristen yang lain. Hanya karena memikirkan perbuatan yang sia-sia, saudara-saudara. Jadi marilah usahakan agar iman kita itu berbuah dan memberi implikasi yang positif agar Injil Yesus Kristus bisa dinyatakan lewat perbuatan-perbuatan kita di dalam kehidupan nyata bermasyarakat. Lalu seperti apakah orang Kristen yang berpikir maju? Untuk menjadi orang Kristen yang berpikiran maju, maka jadilah orang Kristen yang cerdas. Artinya menjadi orang Kristen yang sempurna perkembangan akal budinya dan memiliki ketajaman berpikir di dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Untuk bisa mencapai kondisi tersebut, maka hendaknya kita harus selalu melatih diri dan mendisiplinkan cara kita berpikir dan bersikap bijaksana dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pandangan di antara sesama saudara-saudara seiman kita. Jadi janganlah kita mengatakan kepada saudara kita bahwa kamilah yang paling benar. Amsal 12 ayat 18 mengatakan, omongan yang sembarangan dapat melukai hati seperti tusukan pedang. Kata-kata bijaksana bagaikan obat yang menyembuhkan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita berhati-hati dan jangan mengucapkan perkataan yang sembarangan. Menjadi orang Kristen yang berpikir maju artinya kita mengerti dan memahami hakikat menjadi pengikut Kristus. Artinya kita memahami bahwa kita semua ini adalah gereja atau orang-orang yang dipanggil Allah keluar dari kegelapan, datang kepada terang Allah. Menjadi orang Kristen cerdas itu artinya kita paham bahwa kita semua ini hanyalah bagian-bagian atau potongan-potongan badan dalam satu tubuh yang membentuk sebuah bait, yaitu Kristus yang menjadi kepalanya. Menjadi orang Kristen yang cerdas itu artinya siap menjadi hamba-hamba Allah yang mau dipakai menjadi bagian rancangan keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia yang belum pernah mendengar kebenaran Injil. Demikianlah khotbah tentang orang Kristen yang berpikir maju yang saya ambil dari Ibrani 6 ayat 1 dan 2 sebagai sebuah tugas untuk mata kuliah Homiletika 2 yang diampu oleh Bapak Pendeta Dr. William Hermon, STH, MTH. Semoga khotbah ini juga boleh menjadi berkat buat saudara-saudara lain yang mendengarkan. Haleluya, terima kasih. Amin.